Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya kembali kita diberikan hari yang baru. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam, sehingga oleh anugerah-Mu kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Kami mengawali hari ini dengan datang kepada Tuhan, berdoa memohon pimpinan Tuhan melalui perenungan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau terus menuntun kami, mengajar kami, agar kami boleh terus hidup sesuai firman-Mu. Berkatilah perenungan kami pagi hari ini, demi nama Yesus kami berdoa, amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Nehemia pasal 12, dan saya mengkhususkan untuk membaca ayat yang ke-27 saja. Nehemia 12 ayat yang ke-27. Pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya maka pembangunan tembok Yerusalem itu pun selesai dan ditahbiskan. Ketika dilakukan pentahbisan ini, maka dibentuklah paduan suara yang begitu meriah, dan bahkan di sini dikatakan para orang-orang Lewi dipanggil untuk mentahbiskan akan tembok Yerusalem tersebut. Dan dilakukan dengan acara yang begitu meriah sebagai ucapan syukur dengan puji-pujian, dengan paduan suara, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Mengapa? Mereka sangat bersyukur dan bersuka cita. Sebab kalau mereka menoleh ke belakang saat mereka ada di dalam pembuangan, mereka tidak pernah menyangka, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dibebaskan dan kembali ke kotanya yang dulunya tinggal puing-puing, tetapi sekarang oleh anugerah Allah, kota tembok Yerusalem itu dibangun kembali. Nah saudara, mereka sangat menyadari jikalau mereka boleh kembali ke kota asalnya di Yerusalem, itu benar-benar anugerah Tuhan. Secara manusia mereka tidak mampu membebaskan dirinya dari kekuasaan bangsa Babel yang saat itu telah menguasai bangsa Israel, di mana di sana mereka dibuang dan menjadi orang yang takluk di bawah kekuasaan Babel. Tetapi dengan cara Tuhan, Israel dibebaskan untuk boleh kembali ke tanah asalnya. Dan sekarang setelah tembok kota Yerusalem dibangun, maka kota itu ditahbiskan. Mereka sangat-sangat mensyukuri karena mereka sangat menyadari itu semua hanya karena anugerah Allah. Nah saudara, kita sudah tiba di penghujung tahun 2022 ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2023. Adakah kita juga memasuki akhir tahun ini, penghujung tahun ini dengan rasa syukur? Apapun keadaan kita, biarlah kita boleh kembali menoleh ke belakang sejak awal Januari tadi. Ada banyak suka duka yang sudah kita lewati. Namun ada banyak juga pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Kalau kita menoleh sejenak, maka kita seringkali merasa kenapa kita bisa kuat untuk melewati tahun ini. Di tengah-tengah pandemi yang masih ada, dengan pekerjaan dan kesulitan ekonomi yang masih ada, namun Tuhan sudah menyertai kita hingga detik ini dan kita boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tentu juga kita yakin seperti pengalaman bangsa Israel ini, bahwa sesungguhnya apa yang tidak pernah terbayang oleh mereka, bahwa mereka akan keluar dari pembuangan Babel dan kembali membangun tembok kotanya Yerusalem. Ternyata itu adalah keajaiban kasih karunia Tuhan. Rancangan Tuhan seperti yang Tuhan katakan ketika umatnya masih di Babel. Yeremia 29 ayat 11.
Aku ingin mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yakni bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan damai sejahtera. Demikian pula lah rancangan Tuhan bagi kita di tahun 2023 ke depan. Mari kita akhiri tahun ini dengan penuh syukur dan memasuki tahun 2023 dengan penuh syukur juga. Sebagaimana bangsa Israel yang bersyukur karena pentabisan tembok Yerusalem itu. Karena sesungguhnya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan terus menyertai kita. Tetap teguh beriman kepada Tuhan, walaupun tidak tahu hasil akhirnya, namun kita percaya Allah sudah merancangkan yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Seperti Israel yang ada di pembuangan, Tuhan sudah menjanjikan pembebasan pada waktunya. Karena Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan pagi hari ini. Hal yang tidak pernah terbayang oleh Israel, bahwa mereka akan kembali ke tanah mereka di kota Yerusalem dan kembali menikmati tanah perjanjian itu. Demikian juga kami mengakhiri tahun ini sebentar lagi dengan penuh syukur dan memasuki tahun baru 2023. Kami percaya juga bahwa Engkau sudah merancang yang terbaik buat kami. Meskipun kami tidak tahu hasil akhirnya, namun apapun keadaan kami hari ini, kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini dan buat berhasil apa yang kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kehidupan rohani kami, agar kami boleh terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami sudah berdoa, berserah dan bersyukur. Amin.